Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Febriani dengan NIM 200002017 dengan jurusan Administrasi Pendidikan pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Nah, yang akan kita bahas hari ini terkait dengan kewirausahaan era revolusi industri 4.0. Ini merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era industri revolusi 4.0. Mau tidak mau, kegiatan bisnis, wirausaha, dan industri apapun yang kita lakukan dalam konteks wirausaha harus bergerak, ikut serta beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri ini. Karena kalau tidak, kita akan berada di satu tempat ibarat berjalan di tempat, bergerak iya tapi tidak berkembang kemana-mana. Sementara semua orang akan mengikuti pola arus untuk menuju ke tujuan yang mereka inginkan. Nah, sekarang ini tentu menjadi permasalahan bagi kita yang terbiasa dengan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan berpikir, bergerak, melakukan segala sesuatu dengan teknologi-teknologi. Dan 4.0 berarti berkaitan dengan teknologi, dengan dunia maya, dengan kemauan kita untuk membaca sesuatu di luar nalar kita. Sesuai dengan filosofi kehidupan terkait dengan perubahan tadi, mau tidak mau, ikut tidak ikut, suka tidak suka, maka Anda harus ikut serta mengambil bagian, beradaptasi, mencoba dan melakukan. Itu kuncinya, karena yang tidak pernah mau melakukan tidak akan pernah tahu sampai di mana usaha yang bisa kita lakukan. Salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah, tidak ada kata putus asa. Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan arah ekonomi secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang kedua adalah sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang mau tidak mau, yang masih ketinggalan, yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, 3.0 agar lebih efisien, lebih produktif. Apa iya di zaman sekarang masih terdapat industri-industri khususnya di Indonesia yang berada pada fase revolusi 1, 2, dan 3.0? Masih banyak, misalnya revolusi industri yang kita kenal, contohnya adalah mesin mekanik, industri tekstil misalnya, atau menggunakan alat tenun. Yang kedua, pertanian. Masih banyak yang berada pada fase industri 1.0. Mesin bajak misalnya. Kita masih menggunakan kerbau, pada saat yang lain negara-negara berkembang mereka menggunakan mesin-mesin untuk alat-alat pertanian. Sehingga produktivitas dari pertanian itu begitu menurun. Pada saat secara tradisional tidak menghasilkan mungkin hanya hitungan ratusan kilo, mereka mungkin sudah dalam hitungan ton. Apa generasi yang berada pada fase 2.0 industrinya? Contohnya adalah produksi massal. Contohnya adalah industri mie instan. Kemudian percetakan seperti koran, majalah. Itu berada pada kategori 2.0. Sebenarnya bisa bermain di angka sekarang sudah bermain dengan elektronik. Coba lihat di pasar, orang tidak lagi membeli koran. Kalaupun ada, hanya beberapa persen. Terjadi penurunan drastis yang luar biasa. Revolusi industri 3.0 mana saja yang komputerisasi industri elektronik otomotif itu termasuk dalam kategori 3.0.
Karena bicara soal industri, bicara soal ekonomi, mungkin bahasanya agak berat, tapi paling tidak Anda mesti memahami konsep-konsep ini dalam struktur berpikir Anda, bahwa mau tidak mau ketika Anda di bidang bisnis atau Anda menjadi seorang calon wirausahawan, Anda harus kenal dengan istilah-istilah seperti ini. Kali ini kita bicara soal transformasi ekonomi dan itu merupakan kunci dari kemajuan bidang ekonomi. Mau tidak mau, ini menjadi satu kondisi yang seharusnya seimbang. Maksudnya gini, strategi kebijakan pembangunan pada saat ini, transformasi struktural ekonomi, semuanya diarahkan pada supply side. Ingat, supply side seharusnya sejalan dengan demand side. Supply side itu paling tidak ada 4, yaitu reformasi agraria, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, bantuan sosial. Ketika ini dibangun, maka harus diikuti dengan desain setnya. Demand setnya yaitu menjaga daya beli agar tetap stabil, dan ini dilakukan sebenarnya melalui strategi-strategi ekonomi pemerintah. Tidak bisa dari bawah saja, melalui aturan-aturan main, melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang berpihak pada kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk menjaga daya beli itu agar tetap stabil. Yang kedua yang termasuk demand itu adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar kemungkinan supply-nya juga naik. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan ekspor, bukan impor. Jadi dalam konteks transformasi ekonomi, yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya untuk kemudian diproduksi dan diekspor keluar, sehingga harga menjadi naik berlipat ganda, dan itu memberikan keuntungan buat kita. Bicara soal transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0, kita otomatis akan berbicara bagaimana sebenarnya satu transformasi kebijakan di bidang ekonomi yang seharusnya difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam yang selama ini kita gunakan. Sekarang berubah ke ekonomi berbasis nilai tambah yang base-nya adalah industri manufaktur dan jasa. Jadi kalau dulu kita fokusnya adalah basis SDM karena memang kita kaya. Tapi kalau SDA terus yang dihabiskan, itu akan habis. Dan pada saat 4.0 garapan kita dan fokus kita bukan di SDA-nya lagi, tapi pada ekonomi, seharusnya pada ekonomi yang berbasis nilai tambah, berbasis industri, manufaktur, dan jasa. Dari proses SDA ke nilai tambah, perlu transformasi untuk meningkatkan daya saing, untuk merespon pergeseran struktur ekonomi dari struktur ekonomi ke jasa. Perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Jadi memang kalau dulu SDA yang menjadi sorotan, menjadi fokus utama, mungkin tidak diperlukan persaingan SDM yang terlalu besar, karena SDA tersedia. Hanya dibutuhkan tenaga-tenaga teknis, tapi sekarang untuk konsep ekonomi 4.0, ekonomi berbasis SDA yang primer itu akan diubah ke ekonomi berbasis nilai tambah, berupa manufaktur dan jasa. Tentunya di tengah-tengah ini memerlukan transformasi untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan respon pergeseran struktur ekonomi ke jasa, perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Industri manufaktur paling tidak kaitannya pertama yang bisa kita lihat adalah kontribusi terhadap PDB. Bahwa industri itu harus memberikan kontribusi PDB yang menurun dari persentasinya. PDB yaitu yang disingkat produk domestik bruto
adalah salah satu indikator yang digunakan yang sangat penting untuk mengukur kondisi perekonomian sebuah bangsa, sebuah negara. Dan industri manufaktur tadi, kalau itu isu yang dianggap itu isu bahwa kontribusi PDB sudah harus menurun. Yang kedua adalah penyebabnya karena pengawasan teknologi yang sangat rendah. Yang kedua disebabkan karena labor market kita di Indonesia yang belum efisien. Kemudian perlu dilakukan apa dalam manufaktur ini semacam revitalisasi industri manufaktur. Sektor jasa itu memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB. Kontribusi besar namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Dari sisi tenaga kerja, hampir 58-65% berpendidikan rendah. Yang kedua, investasi di Indonesia masih sangat rendah akibat kondisi ekonomi, ketidakpercayaan pasar, dan lain-lain. Jadi yang mesti dilakukan adalah penguatan sektor jasa. Apa yang menjadi tantangan? Tantangan sekaligus peluang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan atau transformasi ekonomi di zaman atau fase revolusi industri 4.0 ini. Yang jelas yang pertama yaitu globalisasi. Mau tidak mau kita akan masuk ke wilayah itu, seperti integrasi ekonomi ke pasar global. Yang kedua, perkembangan teknologi. Khusus 4.0 kaitannya dengan digital. Yang ketiga adalah bonus demografi. Artinya apa? Kalau yang ketiga ini menjadi tantangan dan peluang atau kita anggap sebagai faktor yang mempengaruhi mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi, digital, dan bonus demografi, maka sebenarnya kebijakan harus mengarah ke sana. Kebijakan apa? 1. Pembangunan infrastruktur, identifikasi fiskal, kebijakan perdagangan, perbaikan iklim usaha, bantuan sosial. Nah, kebijakan-kebijakan itu harusnya diarahkan pada kondisi, tantangan, dan peluang yang tadi. Sehingga yang menjadi faktor utamanya itu dari kebijakan itu terkait dengan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Bahwa yang berkembang itu adalah teknologi digital. Apa yang bisa kita lakukan mengenai perkembangan SDM ini? Mitigasi otomatasi. Yang kedua adalah skill. Yang ketiga adalah ekosistem inovasi. Melalui vokasi, melalui insentif pajak bagi industri perkembangan vokasi. Jika arahan fokusnya utama perbaikan SDM adalah pada vokasi, maka perlu usaha melakukan peningkatan strategi, peningkatan kualitas SDM melalui vokasi. Ini dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM di era industri 4.0. Ditetapkan berbagai macam strategi, kualifikasi, perbaikan, pendidikan, dan pelatihan vokasi yang semuanya fokus pada 3 lembaga vokasi, terutama untuk mendukung sektor prioritas pemerintah. Kebutuhan SDM di era industri 4.0, khususnya ekonomi digital, maka sebenarnya mengarah pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Tentu saja pendidikan dan pelatihan dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan vokasi. Fokusnya kepada lembaga vokasi, yaitu SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Desa Kerja. Jadi 3 lembaga vokasi yang ada di Indonesia itu harus menjadi fokus utama perbaikan untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan vokasi, mulai dari SMK, Politeknik, dan BLK. Yang kedua, fokusnya adalah pada sektor prioritas.
Sektor prioritas ini adalah manufaktur, agribisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital, dan pekerja migran. Dan yang kedua, sektor yang rentan terhadap otomatisasi dan yang ketiga adalah perbaikan bisnis proses. Perbaikan bisnis proses ini terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi yang tadi. Ini apa kaitannya dengan wirausaha yang akan kita lakukan? Rencanakan bisnis yang akan Anda lakukan nanti. Artinya Anda pun harus beradaptasi dengan kondisi ini, bahwa kebutuhan SDM sangat tinggi untuk bisa beradaptasi atau melawan banyak bisnis-bisnis besar. Kalau Anda ingin menjadi bisnismen yang handal, maka Anda mesti mempersiapkan diri sebagai SDM yang qualified untuk era reformasi 4.0. Kalau Anda tidak bergerak di situ, maka Anda akan ketinggalan. Dan konteks lain adalah ketika Anda membutuhkan tenaga-tenaga kerja, maka di bidang vokasi itu bisa Anda manfaatkan. Begitu juga termasuk dengan bidang usaha apa yang kira-kira dalam kaitannya dengan transformasi ekonomi yang sekarang, yang kaitannya dengan revolusi industri 4.0, maka berlomba-lombalah ke arah sana. Kemudian akan muncul pemikiran bagaimana strategi perbaikan pendidikan pelatihan vokasi, dan apa kaitannya nanti dengan bidang usaha atau wirausaha yang akan Anda lakukan. Strategi perbaikan yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Pertama, melakukan reformasi besar-besaran terhadap reformasi lembaga pendidikan, pelatihan, dan vokasi. Jika strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi tadi yang pertama dilakukan dengan mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi secara umum, secara besar-besaran, maka hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk reformasi itu adalah melalui penyusunan kurikulum bersama industri. Jadi bukan kurikulum berdasarkan asumsi seseorang, tapi duduk bersama dengan industri-industri ditarik ke dalam vokasi. Maksudnya adalah apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan kenapa mereka perlukan, seperti apa yang mereka harapkan, sehingga dalam proses pendidikan betul-betul menyiapkan tenaga-tenaga kerja sesuai dengan teropong dan standar yang ditetapkan oleh industri, sehingga setiap lulusan akan siap dipakai di dunia industri. Yang kedua, melalui TOT guru dan dosen. Training of trainer. TOT guru dan dosen menjadikan guru dan dosen sebagai trainer dan mereka itu harus di-training. Jadi, guru tidak hanya sebagai transfer ilmu, tapi sebagai trainer. Jadi, di-traininglah seluruh guru dan dosen itu. Sehingga dalam masuk kelas, dia membuat anak itu siap pakai dengan skill dan keahlian. Jadi, anak dibuat untuk melakukan dengan teori yang kita pelajari. Jadi, tidak menyampaikan teori lagi, tetapi memanifestasikan teori yang ada di pikiran mereka, tumbuh dan tumpah dalam perilaku dan cara kerja. Dan itu merupakan jawaban dari kurikulum yang sudah didesain dan disusun berdasarkan industri. Yang kedua, strategi perbaikan yang bisa dilakukan untuk pendidikan dan pelatihan vokasi adalah mengembangkan berbagai standar kompetensi, misalnya menyusun dan menetapkan berbagai kompetensi yang diinginkan. Yang kedua, membakukan langkah atau menetapkan langkah secara terstandar atau berupa mekanisme-mekanisme yang jelas terhadap akreditasi. Yang ketiga, strategi perbaikan yang bisa dilakukan untuk pendidikan dan pelatihan vokasi adalah membakukan modal kerjasama, sarana dan prasarana dengan industri, lagi-lagi melibatkan industri. Karena yang tahu modal, yang tahu pembakuan, dan yang tahu kebutuhan terkait dengan sarana prasarana itu,
Yang punya dan memiliki itu adalah industri. Jadi bentuk kerjasamanya adalah menetapkan beberapa model kerjasama dengan industri. Jadi ada kejelasan negosiasi yang benar antara sekolah dengan industri. Strategi yang keempat adalah membakukan semacam mekanisme pemagangan, menetapkan template yang jelas atau model peran dunia usaha di setiap lembaga kependidikan dan vokasi. Ada TOT instruktur pemagangan. Jadi, kalau ingin membakukan mekanisme pemagangan, maka perlu ada TOT struktur pemagangan dan perlu menetapkan semacam template atau standar atau modal dari peran dunia usaha. Strategi yang kelima adalah meningkatkan pendanaan. Mau tidak mau, karena ini adalah vokasi. Persoalan dana adalah persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Energinya menjadi lebih besar. Peningkatan dana dan koordinasi melalui insentif pajak bagi industri, melakukan penyusunan skema pendanaan yang sustainable, membentuk semacam komite vokasi di pusat termasuk di daerah. Kemudian menyusun informasi pasar kerja dan online. Contoh sektor yang bisa kita pilih yang kaitannya dengan adaptasi terhadap fase revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Ini tidak akan pernah mati sampai dunia ini kiamat. Yang kedua, tekstil dan busana. Yang ketiga adalah elektronik. Yang keempat adalah otomotif dan yang kelima adalah kimia. Baiklah, demikianlah analisis saya mengenai pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.